Banyak karyawan yang ia rekrut itu memiliki attitude yang kurang baik. Banyak pelaku-pelaku negatif bermunculan seperti menyalahkan orang lain ya ketika dia berbuat salah dan tidak punya ownership ya, suka ngomongin di belakang sehingga membuat toxic environment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jamil Azzaini di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Ya, sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang leader, apakah Anda pernah berbuat salah? Jawabannya dapat Anda saksikan di video saya berjudul Pemimpin Tidak Boleh Terlihat Lemah. Silahkan tonton ya. Lalu Pak, jika sudah terlanjur berbuat salah, ya, apa yang harus saya lakukan Pak? Apa meminta maaf saja sudah cukup? Atau langsung saja selesaikan masalahnya? Kira-kira gimana nih? Sejatinya, jika hidup Anda tanpa adanya kesalahan, berarti kehidupan Anda tidak ada perjuangannya. Dan Anda boleh jadi dikatakan bukan manusia. Loh kok demikian Pak? Karena pertama, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Yang kedua, jika kita tidak mengizinkan diri kita untuk berbuat salah, maka kita juga tidak mengizinkan diri ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bertumbuh. Karena dari kesalahan kita belajar, dari kesalahan kita menemukan energi baru, dari kesalahan kita jadi tahu manisnya sebuah pencapaian. Ini bukan sebuah pembenaran untuk Anda bisa berulang kali melakukan kesalahan ya. Anda tetap perlu melakukan pekerjaan Anda, peran Anda secara optimal dan sebaik mungkin. Ya, Edmondson, seorang profesor leadership and management di Harvard Business School, justru meminta kita untuk merayakan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini saat Anda sudah memberikan usaha optimal, do the best, tapi hasil akhirnya Pak, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, saat itulah kita perlu memberikan penghargaan untuk diri kita ataupun anggota tim kita, ya, menghormati buah pikiran dan ide-ide mereka serta usaha yang mereka lakukan. Nah, apakah tokoh-tokoh hebat di luar sana pernah menemukan kesalahan? Pernah melakukan kesalahan? Jawabannya tentu pernah. Salah satu yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran adalah Arianna Huffington. Siapakah dia? Bagi Anda yang gemar membaca berita, mungkin cukup akrab dengan The Huffington Post atau HuffPo, ya. Sebuah website yang berasal dari Amerika Serikat, menyediakan berita-berita baik lokal maupun internasional. Selama perjalanan karirnya, ya, ternyata Arianna mengakui berulang kali melakukan kesalahan dan kegagalan. Sebelumnya ia ditolak 36 penerbit dan tidak lama dari situ ia gagal mendapatkan batas minimal suara saat akan mencalonkan diri sebagai gubernur di California. Namun, jika kita lihat saat ini, ia adalah seorang pendiri dari salah satu website berita terbesar di dunia serta menjadi penulis puluhan buku. Bahkan ya, setelah memiliki dan memimpin The Huffington Post, ya, dalam wawancaranya dengan harian Fast Company ya, baru-baru ini nih, ia mengaku telah melakukan kesalahan-kesalahan terbesar selama menjadi entrepreneur. Ceritanya gini, HuffPo saat itu sedang berada di periode growth pertumbuhan yang sangat bagus. Ia pun menyesuaikan pace-nya ya, dengan demand yang kemudian muncul pada waktu itu. Arianna bekerja 24 jam dalam sehari dan selama seminggu itu full dia bekerja. Sebagai seorang entrepreneur, ia merasa harus menyambut momen tersebut, tidak mau kehilangan peluang. Ya. Dan kemudian akhirnya ia memutuskan untuk rekrut besar-besaran dalam waktu yang singkat. Ia ikut langsung mewawancarai kandidat karyawan dengan maksud
untuk memastikan kualitas dari setiap karyawan yang diterima sesuai dengan ekspektasi, ya, ekspektasinya. Jadi kelihatannya keren ya, namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Ariana yang saat itu sedang berlari sprint tanpa kena lelah, kurang tidur dan kurang istirahat, ya, akhirnya apa? Terus memaksakan dirinya. Padahal ia tahu dengan pasti, ya, secara teori orang yang sedang kelelahan dan kurang tidur akan cenderung impulsif, reaktif, ya, berpikiran singkat dan tidak bisa jadi good listener. Sedangkan skill ini adalah salah satu senjata utama saat melakukan interview. Jika ditelusuri, ya, saat proses interview, Ariana tidak sadar adanya red flag, ya, atau tanda-tanda mencurigakan yang dimunculkan oleh beberapa kandidat. Yang ia lihat saat itu, wah, para kandidat ini ramah dan punya pengalaman yang bagus, ya. Red flag-nya tidak kelihatan, ya. Ternyata juga telah ditunjukkan oleh stafnya bahwa ini banyak kandidat-kandidat yang tidak capable gitu. Ia lelah dan tidak menjadikan itu sebagai pertimbangan. Alhasil, banyak karyawan yang ia rekrut itu memiliki attitude yang kurang baik. Banyak pelaku-pelaku negatif bermunculan, seperti menyalahkan orang lain, ya, ketika dia berbuat salah, dan tidak percaya, tidak punya ownership, ya, suka ngomongin di belakang, sehingga membuat toxic environment. Nah, betapa karyawan yang seperti ini, ya, bagi perusahaan tentu sangat merugikan. Ia pun sangat menyayangkan dampaknya ternyata sebesar itu. Akhirnya ia pun butuh waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan masalahnya. Sadarnya belakangan, ya. Karena kejadian tersebut, Ariana akhirnya belajar setidaknya 2 hal. Pertama, ia merumuskan setidaknya 2 values yang perlu ditanamkan ke karyawan sejak saat interview, yakni compassionate direction. Yang maksudnya setiap karyawan dapat mencari dan membagikan feedback saat itu juga secepatnya, namun tetap dengan ramah. Values yang kedua yakni rasa ownership yang perlu ditanamkan pada setiap kerjaan yang dilakukan. Pembelajaran kedua, take a break. Apa itu? Karena diri ini layak kemudian perlu istirahat, ya. Jadi banyak juga penelitian yang telah membuktikan, ya, dengan memprioritaskan well-being akan memaksimalkan kualitas keputusan yang kita buat. Fokus yang kita miliki, kemampuan mendengar serta pemikiran jangka panjang. Selain itu, Ariana pun membuat peraturan mendasar untuk proses rekrutmen ini, yakni tidak boleh melakukan interview saat kurang tidur dan saat kelelahan. Nah, dari Ariana Huffington ini kita perlu bisa belajar bagaimana sikap seorang leader setelah melakukan kesalahan. Yang pertama, akui dan terima kesalahan Anda. Sebuah kesalahan tidak akan menjadi pembelajaran jika Anda tidak berani mengakuinya. Saat Anda mengambil tanggung jawab, ya, atau kesalahan yang telah Anda perbuat, justru disitulah karakter Anda akan terlihat oleh pihak lain, termasuk tim Anda. Integritas Anda, ya, itu juga akan terlihat, ya. Dan kemudian momen seperti ini bisa jadi membuat anggota tim Anda mau mengakui kesalahan saat ia juga melakukan, sehingga tercipta environment yang sehat dalam tim Anda. Yang kedua, obati penyebab masalahnya, bukan fokus pada orangnya. Seringkali kita terfokus pada prejudice, ya, terhadap karakter yang sering ditunjukkan seseorang, membuat kita membenarkan bahwa kesalahan muncul karena si pelakunya, tanpa mencari tahu terlebih dahulu yang menjadi akar sebuah permasalahan. Begitupun dengan diri kita, ia akan menggunakan kita ke victim mindset, seolah-olah kita adalah korban atau atas ketidakmampuan karakter negatif yang kita miliki. Tidak akan ada penyelesaian jika arahnya ke sini. Tidak akan ada perbaikan ke depannya. Mulai saat ini, yuk
analisis terlebih dahulu mengapa sebuah permasalahan muncul dengan menganalisa penyebabnya. Kita dapat menemukan solusi sehingga sehingga permasalahan serupa ya, itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Ingat, cari penyebab masalahnya, bukan menyalahkan orangnya. Yang ketiga, ambil pelajarannya, ambil pembelajarannya, ya, dan hasilnya dibagikan. Ya, kesalahan yang Anda lakukan adalah bagian dari pengalaman hidup Anda, dan itu adalah pembelajaran yang tidak ada pembelajaran yang lebih hebat dari pengalaman yang sudah kita alami. Jika pembelajaran itu Anda bagikan kepada orang lain, ya, dan supaya orang lain tidak mengalami, maka itu akan menjadi inspirasi buat orang itu. Terpaling penting, apabila ada pihak lain yang dirugikan atas kesalahan Anda, ya, maka Anda perlu meminta maaf, ya. Karena meminta maaf adalah langkah awal sebelum luka mengering dan meninggalkan bekas, ya. Nah, dirugikan bukan berarti hanya dalam bentuk materi, ya, namun juga mungkin kepercayaan yang telah mereka titipkan di pundak Anda. Ingat, ya, mengutip dari studi Harvard Business Review, kesalahan ataupun kegagalan tidak menjadikan kita sebagai orang yang tidak mampu, tidak qualified, ataupun tidak baik. Kesalahan justru dapat membuat kita lebih mampu, lebih qualified dan lebih baik. Dan jika kita bisa mengambil hikmah pelajaran dengan tepat, tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan merayakan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sukses mulia untuk Anda.